Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis belajar atau ketidakmampuan belajar learning disability, yaitu di mana orang ketidakmampuan belajar kemungkinan mengalami masalah seperti membaca, menulis, berhitung, atau memahami petunjuk. Jika keterampilan dasar ini tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan masalah dalam proses belajarnya. Dan hal tersebut akan berpengaruh dalam hasil belajarnya. Ketidakmampuan belajar tidak berkaitan dengan kepandaian seseorang. Apa sih maksudnya? Jadi ketika seseorang mengalami gangguan belajar atau learning disability, bukan berarti dia memiliki intelijensi yang rendah, akan tetapi dia juga memiliki intelijensi yang tinggi. Namun, keterampilan belajarnya itu mengalami masalah, sehingga individu yang demikian memerlukan bantuan khusus untuk belajar. Nah, selanjutnya, seseorang yang dengan ketidakmampuan belajar memiliki cara berbeda dalam melihat, mendengar, atau memahami berbagai hal. Hal tersebut berakibat anak mengalami kesulitan mengerjakan tugas ketika proses belajarnya. Nah, misalnya apa aja nih? Seperti menulis, membaca, berhitung, memahami instruksi dari guru, dan mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Ketidakmampuan belajar kadang sulit diagnosis karena tidak ada daftar pasti gejala yang sesuai untuk setiap anak. Terkadang anak juga menyembunyikan masalahnya. Nah, bagaimana mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar? Nah, kita lihat dulu dari aspek kognitifnya. Dari sisi aspek kognitif, si anak dapat diketahui dari ciri-ciri sebagai berikut, yaitu sulit menghafal dan mengingat, sulit membaca dan menghitung, sulit mengikuti instruksi, bingung arah dan sulit memahami sesuatu, lambat mengerjakan tugas, sulit memahami ide-ide abstrak, sulit memahami ekspresi wajah dan bahasa tubuh, sulit memperhatikan detail atau sangat memperhatikan detail. Nah, kemudian ada identifikasi dari aspek perilaku. Apa aja sih ciri-cirinya? Yaitu siswa banyak menghabiskan waktu di kelas, sulit menulis, sulit baca atau komunikasi, sulit berkonsentrasi, keterampilan sosial yang kurang baik, muncul perilaku mengganggu seperti merusak benda, memukul, berteriak, dan lain-lain, tinggal kelas, bahkan drop out. Apabila dalam proses belajar menjumpai siswa dengan gejala-gejala tersebut, maka langkah selanjutnya adalah dikonsultasikan dengan guru atau dokter anak untuk dievaluasi. Nah, selain guru dan dokter, dapat juga berkonsultasi ke spesialis antara lain yaitu psikolog klinis, psikolog sekolah dan perkembangan, atau terapis okupasi, terapis bicara dan bahasa jika diperlukan. Banyak berbagai macam tes untuk mendiagnosis kesulitan anak. Nah, baik sekali untuk mengetahui tanda-tanda awal kemungkinan ketidakmampuan belajar dapat membantu orang tua mendapatkan bantuan yang dibutuhkan secepat mungkin, sehingga penting juga untuk memperhatikan perkembangan anak sejak dini. Nah, peran orang tua dan guru juga sangat penting untuk melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh si anak. Untuk bagaimana untuk mendiagnosa jenis kesulitan belajar? Nah, mendiagnosa kesulitan belajar bisa dilakukan dengan cara tes formal atau non-formal. Tes sederhananya mungkin memberikan tugas singkat untuk menulis, membaca, mendengar, berhitung, berbicara, menginterpretasi, dan lain-lain. Dilihat hasilnya untuk kecenderungannya.
Selanjutnya ada juga untuk tes dapat dilakukan dengan kecerdasan IQ para ahli dan tes pencapaian standar membaca, menulis, berhitung. Ketidakmampuan belajar ini secara tradisional diagnosis dengan melakukan 2 tes tersebut dan memperhatikan perbedaan yang signifikan antara skor mereka. Ketidakmampuan belajar yang tidak terdeteksi sejak dini atau didiagnosis dengan benar dan belum ditangani secara efektif dapat menyebabkan sejumlah masalah, misalnya masalah emosi anak, sedih, frustasi, kecewa, marah, dan lain-lain, stres yang meningkat, dan juga masalah perilaku seperti agresif, murung, menarik diri dari lingkungan, menyalahkan orang lain, dan yang lain-lain. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya mengenai diagnosis kesulitan belajar.